Polisi menyatakan semprotan gas air mata tidak menyebabkan kematian. Namun bagaimana efek lain dari gas air mata pada tubuh manusia? Kita berbincang dengan Erlina Burhan, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan. Selamat petang jelang malam, Dokter Erlina. Selamat petang, Friska. Dokter Erlina, jadi kalau efek gas air mata pertama, saya mau tanya dulu terhadap paru-paru, itu seperti apa dan bagaimana juga kandungan gas air mata ini memengaruhi fungsi paru manusia? Ya, jadi efek untuk paru itu tergantung dari 4 hal. Pertama, apakah ini lingkungannya tertutup atau terbuka, berapa banyak kadar yang dihirup, apakah dikit atau banyak, konsentrasinya berapa banyak, berapa lama, dan juga yang jangan lupa kerentanan seseorang. Ya, apakah dia penderita asma atau bukan. Tapi yang jelas secara teori zat kimia yang terdapat pada gas air mata atau CS itu akan menimbulkan iritasi. Hmm. Iritasi ini kemudian akan memicu yang disebut sebagai inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi adalah peradangan. Peradangan ini terjadi di saluran nafas. Nah, kalau terjadi peradangan di saluran nafas, kemudian di mukosa saluran nafas itu akan kemerahan dan juga sembab atau bengkak. Ini menimbulkan rasa perih yang sangat, Hmm. batuk karena juga akan keluar sekret, batuk dan sesak, dan tentu saja kalau pada orang asma misalnya kalau ini terjadi terus-menerus maka akan terjadi penyempitan saluran nafas sehingga dia susah bernafas dan juga oksigen yang masuk berkurang. Jadi kemudian terjadi gejala-gejala kekurangan oksigen, Hmm. ya. Salah satu gejala kekurangan oksigen adalah rasa lemas. Oke, jadi apalagi dengan penyakit bawaan itu lebih parah tadi ya gejalanya, Dokter Erlina, dan efeknya begitu? Ya, kalau misalkan ada asma pada orang muda biasanya atau orang tua juga ada PPOK ya, penyakit paru Hmm. obstruksi kronik. Nah, ini akan berbahaya karena akan mengiritasi, menimbulkan proses peradangan atau inflamasi tadi dan saluran nafas kemudian menjadi kalibernya menjadi menyempit. Peradangan atau inflamasi di saluran napas ini bisa disembuhkan atau tidak? Treatmentnya seperti apa biasanya untuk orang yang punya penyakit bawaan dan tidak? Ya, jadi kalau sudah terjadi penyempitan saluran nafas karena terjadi inflamasi atau peradangan tadi, maka yang pertama kita berikan adalah oksigen. Karena orangnya menjadi kekurangan oksigen. Diberikan oksigen, kemudian diatasi peradangannya. Ya, Hmm. dengan pemberian steroid biasanya atau juga kemudian diberikan apa yang disebut sebagai obat-obat untuk melegakan atau melebarkan saluran nafas. Itu biasanya dilakukan dengan inhalasi atau memakai nebulizer. Berapa lama itu biasanya, Bu Dokter? Ya, tergantung dari berapa berat inflamasi yang terjadi. Kalau hanya ringan-ringan saja, ya mungkin hanya pemberian oksigen saja cukup. Kita tahu kan gas air mata ini kan juga banyak disemprotkan pada saat menghalau massa, Ya. ada demonstrasi. Nah, kan juga nggak ada yang meninggal. Kenapa? Karena kan di ruang terbuka dan langsung orang berlari dengan bebas sehingga apa namanya konsentrasi yang terhirup juga sedikit. Dan kita tahu ini dampaknya bisa self limiting sebetulnya. Self limiting disease artinya bisa sembuh dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau itu tadi ada faktor tadi, Ya. ruangnya tutup atau bukan, kemudian konsentrasi yang terhirup, Ya. kemudian lamanya, durasinya. Kalau Hmm. sebentar saja mungkin dampaknya kurang. Ya. Dan yang keempat adalah kerentanan dari orang yang menghirup. Oke, jadi ada 4 faktor tadi. Nah, kalau gas air mata yang kedaluarsa dan tidak kedaluarsa, beda atau tidak efeknya? Ya, ini tentu saja harus diteliti ya. Hmm. Saya yakin bahwa gas air mata yang dipakai kemarin di stadion itu punya batch yang sama. Jadi eh, Hmm. seharusnya ini saran saya, Hmm. eee zat kimia yang sama, dari batch yang sama itu yang sudah kadaluarsa ini yang harus yang sama supaya tahu kadaluarsanya juga sama Hmm. waktunya, dilihat apakah terjadi penguraian zat-zat kimia yang ada. Ya. Karena teori kalau sudah kadaluarsa ini adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli kimia Ya. dari Venezuela, itu mengatakan
kalau, si S ini kemudian kadaluarsa, Mhm. maka akan terurai menjadi 3 zat kimia lainnya. Ada hidrogen, Mhm. ada nitrogen dan juga ada fosgen. Yang artinya lebih berbahaya atau tidak kalau bahasa awamnya, Bu? Ya, ini tergantung lagi, ya tergantung dari itu tadi yang saya katakan 4 4, 4 faktor tadi ya, Bu? tapi secara umum Mmm. zat kimia kalau masuk ke saluran nafas atau mata itu kan, mengganggu ya, Ya. akan at least menimbulkan iritasi. Oke. Kalau polisi bilang bukan gas air mata yang jadi penyebab kematian, tapi kalau ada 4 faktor tadi, konsentrasinya lama terhirup dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Polisi juga bilang bahwa yang menyebabkan kematiannya itu adalah kekurangan oksigen. Jika ditambah berdesakan begitu, berapa lama, Bu, waktu rentannya itu bisakah diketahui? Te te jadi tergantung yang 4 faktor tadi. Ya kalau hanya ringan-ringan saja tuh mungkin akan bertahan lebih lama. Tapi kalau sampai, dampak yang terjadi adalah, tingkat kekurangan oksigen ini membuat lemas bahkan pingsan, nah ini ada hal baru yang memberikan kontribusi seperti Mmm. yang sampaikan terinjak-injaklah, Mmm. dadanya, kemudian juga mungkin parunya kemudian bermasalah dan, sebagainya. Oke, jadi bisa dikatakan Bu, 4 faktor tadi itu tidak bisa terpisahkan ya, soal ruangannya tertutup atau tidak, konsentrasinya berapa banyak, berapa lama waktunya, juga, apakah ada penyakit bawaan atau tidak, begitu? Ya, kerentanan yang, memang, menjadi bawaan dari pasien. Tapi Mmm. memang, secara umum gas air mata ini, secara umum ya Ya. tidak tetapi ada kasus-kasus yang memang meninggal, walaupun jarang. Itu yang terakhir ada laporannya, ada dari Bahrain 1 kasus, dari Amerika 1 kasus, dan kasus terakhir tahun 2018 itu dari Irak. Itu apa Bu faktornya yang menyebabkan kematian di beberapa kasus tadi? Ya, umumnya terjadi asfiksia. Asfiksia itu, kekurangan oksigen yang, menimbulkan, organ-organ tubuh kurang oksigen juga terutama otak, dan orangnya dirawat tapi tidak tertolong. Dan, asfiksia ini bisa diketahui saat misalnya pasien digotong dibawa ke rumah sakit begitu sederhananya, apa tidak Bu? Karena kan banyak juga pasien yang apa, kita katakan belum tahu kondisinya seperti apa saat itu, dampaknya seperti apa, tapi sudah meninggal di perjalanan misalnya karena kehabisan oksigen terlebih dahulu. Ya, lihatlah apakah ada gejala sesak, ya, kemudian juga, eee, pasiennya, mungkin, mulai terlihat pucat dan bahkan mungkin, mulai membiru begitu karena memang Mmm. oksigen. Jadi tentu saja ini mesti kita lihat betul, kronologisnya seperti apa. Dan Mmm. tahu adalah yang merawat langsung mulai dari menemukan di awal, membawanya ke rumah sakit dan mengetahui perjalanannya. Ya, yang penting juga untuk pemirsa, saya yakin bagaimana yang dilakukan tentu berharap tidak menemukan kondisi seperti ini. Tapi jika terkena gas air mata dengan konsentrasi yang banyak, dengan waktu yang cukup lama, begitu apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan mandiri? Ya, saya kira ya tergantung tadi kalau matanya merah itu biasanya dibersihkan dengan, dibilas dengan, NaCl begitu juga. Demikian juga kalau, kulitnya, gatal kemerahan itu kontaminannya dibersihkan juga dengan normal salin. Ya. Tetapi kan sesuatu, cairan yang kita tidak, dapatkan sehari-hari itu mesti dibeli di apotek ya. Ya. Jadi ini kalau memang bersiap-siap artinya niat betul bahwa akan menghadapi, gas air mata begitu ya. Ya, ya. Tidak konyong-konyong kena gas air mata. Karena gas air mata itu bukan, sesuatu yang dipakai, rutin. Ya. Dipakai untuk daerah konflik misalnya atau Untuk hal emergensi begitu ya Bu ya? kalau masa yang Baik. banyak biasanya itu dipakai. Baik, dan waktu penyembuhannya tergantung 4 faktor tadi yang disampaikan oleh Dokter Erlina. Terima kasih Erlina Burhan, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan, telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam.